Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indra Lukiana Nisa dengan NIM 43020200086. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PSDM. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemecah masalah dan berpikir rasional. Sebelumnya, apa sih masalah itu? Nah, masalah adalah sesuatu hal yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan seseorang. Bisa dikatakan bahwa hal ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Seperti pepatah mengatakan bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak akan mendapatkan masalah. Semua manusia, entah kaya atau miskin, tampan atau jelek, lelaki atau pria, remaja maupun dewasa, pasti akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Pemecahan masalah merupakan bagian dari soft skill atau kemampuan personal. Nah, kita bisa meningkatkan kemampuan dengan membiasakan diri dengan masalah umum dalam bidang kerja, juga dalam bidang belajar dari kolega yang lebih berpengalaman. Nah, problem solving merupakan salah satu kemampuan yang banyak dicari karena bagi orang yang memiliki skill tersebut cenderung lebih bisa diandalkan. Nah, skill memecahkan masalah tersebut membutuhkan kita untuk mengidentifikasi isu yang ada secara tepat dan menerapkan solusi yang benar. Baik itu memecahkan masalah untuk klien, membantu rekan kerja, atau menemukan isu baru untuk dipecahkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghadapi masalah? Saat dihadapkan pada masalah, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih karena dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak, baik itu emosi kemarahan maupun rasa kesedihan yang terlalu dalam. Nah, tahapan agar pemecahan masalah dapat berjalan dengan efektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi merupakan tahapan pertama dari pemecahan masalah. Sebagai contoh, jika kinerja dari tim kita menurun, mungkin kita berpikiran bahwa masalah itu terletak pada anggota tim yang kerjanya itu kurang maksimal. Akan tetapi, jika kita teliti lebih dalam, bisa saja masalah itu datang karena kurangnya training, deadline yang terlalu mepet, atau jumlah pekerjaan yang terlalu banyak. Nah, dalam tahapan ini sangat penting bagi kita untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dan jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Hal tersebut nantinya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk menemukan masalah yang sebenarnya ada. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menganalisis masalah. Nah, untuk melakukan pemecahan masalah, kita harus menemukan apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Oleh karena itu, kita butuh untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data, memisahkan hal yang mungkin berkontribusi dan menentukan apa yang harus ditangani. Adapun kemampuan yang perlu kita gunakan untuk menganalisis masalah diantaranya yaitu yang pertama dengan mengumpulkan data, yang kedua menganalisis data, yang ketiga menemukan fakta, dan yang keempat dengan cara menganalisis faktor yang berkontribusi sebelum masalah itu terjadi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu brainstorming berbagai macam solusi. Nah, setelah kita menemukan penyebab dari masalah tadi, kita bisa melakukan brainstorming untuk menemukan solusi yang memungkinkan. Terkadang di sini kita memerlukan kerjasama antar tim untuk dapat melakukannya lebih efektif. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan mengambil keputusan yang tepat. Setelah melakukan brainstorming dan menemukan berbagai macam alternatif, tahapan selanjutnya yaitu dengan memutuskan solusi yang tepat. Mengevaluasi solusi yang terbaik mungkin saja dilakukan oleh tim yang bersangkutan, manajer atau leader, atau diteruskan kepada pembuat keputusan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu mengambil tindakan. Menerapkan solusi yang sudah kita tentukan juga mencakup perencanaannya, termasuk juga merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya jika solusi yang kita implementasikan tidak berjalan dengan lancar atau kurang efektif.
Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu berpikir secara rasional. Nah, dalam menghadapi sebuah masalah, individu pastinya perlu menepis pikiran irasional dan membangun pikiran rasional. Berpikir rasional adalah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika. Selain itu, rasional bisa diartikan sebagai gagasan yang muncul karena suatu pemikiran yang mengandalkan logika, sehingga mengarah pada jalan pemikiran yang masuk akal. Nah, dengan berpikir rasional dapat membantu seseorang untuk berpikir lebih kritis, metodis, tertib, dan koheren. Di samping itu, berpikir rasional juga meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, objektif, tajam, dan menggunakan asas-asas sistematis. Berpikir rasional sangatlah penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, yang menjadikannya bijaksana dalam menyikapi berbagai hal. Nah, di sini ada banyak alasan mengapa sih manusia sangat harus menerapkan sikap berpikir rasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dengan sangat berguna dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, lebih bijaksana dalam menanggapi persoalan. Yang ketiga, tidak mudah percaya dan dibohongi. Yang keempat, memiliki selera yang bagus. Dan yang terakhir yaitu lebih rendah diri dan banyak mendengarkan. Mungkin cukup itu pembahasan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.